Ternyata dulu ada Syekh Siti Jenar, sekarang ada Syekh Cadang Pinggan. Cadang Pinggan Kertas Maya Indramayu. Cuma bedanya ya tetangga bari anjatan lah, tetangga kabupaten. Ada tetangga kabupaten baik. Cuma bedanya apa? Bedanya zaman dulu ketika ada orang-orang nyeleneh, ketika ada orang-orang yang menyampaikan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan aturan-aturan Al-Quran, aturan-aturan Islam, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, langsung dihukum oleh para wali. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Justru dipelihara, dipanggil ke istana, suruh tausiah. Suruh ceramah. Untuk apa tujuannya? Untuk memodernisasi agama Islam. Astagfirullahaladzim. Tidak usah dimodernisasi, Islam sudah moderat. Tidak usah dimodernisasi, Islam sudah moderat. Islam itu bukan hanya mengajarkan sholat, mengejar akhirat, bukan. Tapi Islam juga mengajarkan bagaimana kita sebagai makhluk yang hidup di alam dunia memikirkan perkara dunia. Itulah moderatnya Islam. Makanya Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwasanya seorang muslim yang sungguh benar-benar dengan keislamannya adalah dia ketika malam hari layaknya seorang rahib. Dia menghamba kepada Allah, dia bersujud, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di siang hari dia layaknya singa yang kemudian mengembara di tengah-tengah padang Sahara. Artinya orang Islam yang benar-benar dengan keislamannya, dia rajin tahajud, dia rajin qiyamul lail, siang harinya dia kerja nyari nafkah. Ini orang Islam yang benar. Orang Islam yang benar-benar dengan keislamannya. Bukan kemudian malamnya tahajud, malamnya zikir, malamnya witir, malamnya tadarus Al-Quran, siangnya turu, orang kerja. Bukan. Begitu juga bukan orang yang kemudian sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan duniawinya, sehingga kemudian dia lalai dengan ibadahnya. Bukan. Islam sudah dari sononya sudah moderat, sehingga tidak usah dimodernisasi, sudah moderat. Kalau misalnya sekarang moderatisasi agama, modernisasi Islam, nggak usah dimoderatisasi, Islam sudah moderat. Jadi itu saudara, dulu ada orang-orang, ada syekh yang nyeleneh dihukum. Sekarang ada syekh, ada profesor yang juga nyeleneh, bukan dihukum tapi dikasih panggung, disuruh bicara. Apa yang menyebabkan semua itu terjadi, Ustaz? Karena sekarang ini bukan Islam yang dijadikan sebagai asas dalam negeri kita. Bukan syariat Islam yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam konstitusi negeri kita. Jangan heran apabila kemudian banyak orang-orang nyeleneh, banyak orang-orang yang menyimpang, banyak orang-orang yang sesat, menyesatkan akan tetapi dibiarkan. Makanya kalau kita lihat di negeri itu banyak itu orang-orang sesat, orang-orang yang nyeleneh. Bukannya kemudian disanksi, bukannya kemudian disidang, bukannya kemudian dihukum, justru dianggap wah ini pelopor, pembaharu. Kita lihat para pengikut orang-orang nyeleneh itu, mereka semakin senang ketika dikritik. Mereka semakin bangga, merasa wah itu yang kritik orang-orang sumbu pendek. Orang yang kritik itu orang-orang radikal. Kalau kita ini orang-orang yang pemikirannya maju, orang-orang yang kontekstual ketika menafsirkan Al-Quran. Andai saja dia hidup di zamannya Sunan Bonang, andai saja Syekh Cadang Pinggan itu hidup di zamannya Sunan Ampel, andai saja Syekh Kertas Maya itu hidup di zamannya Wali Songo, pasti disuruh tobat. Kalau tidak mau tobat, pasti dia akan dihukum pancung oleh para wali.